Ini Lulu Pade yang masih ngebela si Aura yang berdebat sama Pak KDM. Fix, lu buzzer. Untuk Bapak Ono Surono, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat. Tolong Pak, gunakan logika akal sehat Anda. Kalau Anda mau membela yang namanya Aura Cinta, duta pinjaman online itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini ada cuplikan video menarik, yakni datang dari seorang Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, di mana dia hadir bak pahlawan kesiangan yang mau membela Aura Cinta, seorang gadis remaja yang belakangan ini viral didiskusikan di berbagai platform media sosial oleh netizen karena dia berani untuk berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saya berharap bahwa apa yang disuarakan oleh Ono Surono yang adalah wakil rakyat ini bisa membela yang benar dan katakan yang benar, yang salah katakan yang salah. Jangan yang benar Anda salahkan dan yang salah Anda benarkan. Kenapa saya harus katakan demikian? Duta pinjaman online yang bernama Aura Cinta itu adalah sosok anak muda yang mau merusak generasi penerus bangsa. Di saat Gubernur Anda, Kang Deddy Mulyadi, sedang berjuang untuk memberantas pinjaman-pinjaman online di Provinsi Jawa Barat. Tetapi Anda hadir bak malaikat, bak pahlawan kesiangan yang sok-sokan mau membela yang namanya Aura Cinta. Di mana kira-kira logika akal sehat Anda? Di mana kira-kira keberpihakan Anda kepada masyarakat Jawa Barat? Saya berharap bahwa Anda yang adalah seorang wakil rakyat harus bisa katakan benar itu adalah benar dan salah itu adalah salah. Berikut ini ada beberapa komentar dari netizen yang menanggapi pembelaan dari Ono Surono kepada Aura Cinta, seorang gadis remaja yang viral karena berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Mari bersama-sama kita menyimak cuplikan video berikut ini. Yang Aura Cinta ya, yang di Tambun. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya. Jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Dan kepada konten kreator siapapun dia, tobatlah, tobat. Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Kang Ono Surono, lucu kali Anda ini. Kenapa Anda suruh konten kreator disuruh tobat? Kenapa? Apa salahnya? Ya kan konten-konten kreator, masyarakat itu kan bereaksi atas narasi-narasi Aura Cinta yang menurut kami agak lain gitu ya kan. Masa dia mengkritik ataupun dia komplain ke pemerintah bahwa rumahnya digusur. Ya jelas-jelas dia udah salah. Ya rumahnya dibangun di atas tanah negara yang bukan haknya. Kok dibangun terus dikritik, dikomplain lagi? Ya ampun. Itu baru yang pertama. Yang kedua, dia komplain ke pemerintah Jawa Barat karena tidak adanya wisuda. Keluarganya lagi susah ya. Rumahnya aja ya di atas tanah negara lagi digusur. Masih mikirin perlunya wisuda. Terus dia bilang 1 juta doang wisuda, uang mamahnya. Aduh Tuhan. Pusing kali aku. Ya jadi wajar konten kreator ataupun masyarakat bereaksi sama hal-hal yang menurut kami
narasinya Aura Cinta ini nggak tepat gitu. Maksudnya, sudahlah, pusing aku. Lagian Bang Ono Surono tahu dari mana sih Aura Cinta itu 16 tahun, 17 tahun, tahu dari mana? Dia tuh udah mau 20 tahun, udah main film, ya, sudah jadi artis iklan, ya, iklan apa tuh? Iklan itulah. Coba seandainya narasi-narasi Aura Cinta tuh lebih bijak, ya. Contohnya ngomong baik-baik ke pemerintah Jawa Barat, meminta kerohiman atau meminta pertolongan atau meminta solusi lah. Ya, bagaimana keluarganya, ya, tetangga-tetangganya semua yang tadinya tinggal di situ terus digusur dapat tempat tinggal lagi, ya, dibantu oleh Pemprov Jawa Barat. Itu kan pas gitu loh. Atau kalau enggak, Kang Ono Surono lah yang bantu. Kasihlah rumah, jangan ngebela aja. Kasih rumah lebih top, ya kan? Jangan tanggung. Ini siapa ya? Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun Bekasi sana, yang viral terkait. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa? Wah, DPRD Jabar. Nah, kok bisa ya tidak searahan atau tidak sepaham dengan kepalanya itu, Kang Deddy Mulyadi? Harusnya kepala dia bisa lebih lebih melihat lagi apa konteks permasalahannya. Ini kelihatan nih, si bapak ini memang tidak melihat ke bawah permasalahannya itu apa, gitu loh, ya kan? Kita semua itu bukan membuli si anak tersebut. Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke? Jadi dia mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Mental anak itu beda-beda. Sekarang mental generasi strawberry, salah satunya ini, terlihat keren, terlihat berani dan sebagainya. Tapi sebenarnya mentalnya itu adalah mental tempe, yaitu mental yang menghalalkan segala cara dan mencari jalan pintas dengan berbagai macam cara. Barangkali dia menyetujui yang namanya study tour, wisuda dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan dan itu yang memberatkan masyarakat luas, masyarakat banyak, Pak. Jadi bukan segelintir orang yang hanya memikirkan hedonisme saja, hedon. Pengen terlihat hebat, pengen terlihat keren, tapi nggak punya duit. Nah, gitu ya. Dan dia juga memberati, sebetulnya membebani orang tuanya. Lihat deh orang tuanya kemarin bilang apa. Nah, kenapa mereka ini semua membela KDM? Bukan membela, tapi ini adalah sebuah kenyataan hidup, Pak. Bahwa sebagian besar masyarakat kita tidak mampu untuk membayar study tour maupun wisuda. Wisuda itu udah deh, hanya untuk orang-orang yang sudah kuliah saja. Ya, tidak baik itu. Oke? Dan jangan sampai hal tersebut malah merugikan Anda. Dan gini loh, akar permasalahan yang sebenarnya, yang sesungguhnya awalnya ini, Pak, Bapak harusnya lihat mulai pada saat penggusuran rumah-rumah yang ada di pelataran sungai. Nah, salah satunya rumah yang digusur adalah rumah dia, sehingga dia protes dengan berbagai macam cara, dengan protes dan diupload di media sosial, dan akhirnya dibawalah sama KDM untuk diajak diskusi secara langsung, dan ternyata dia menyinggung-nyinggung juga study tour dan wisuda tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya please ya, jangan sampai hal ini terjadi lagi. Ini bukan sesuatu yang patut dicontoh dan patut dibela, Pak. Ini masalahnya tidak baik untuk kesehatan mental, dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke? Keberanian itu bukan membantah sesuatu kesalahan loh, Pak. Oke? Pak, oke ya, Pak ya? Belajar lagi, mendingan. Ini aneh. Ketua DPRD, tapi dia tidak manut kepada pimpinannya. Harusnya tahu dulu akar permasalahannya, baru protes, Pak. Ya, saya bukan orang yang KDM, Pak. Saya masyarakat biasa, masyarakat yang patut untuk menyuarakan satu kebenaran. Oke, Pak? Lihatlah masyarakat yang luas, jangan masyarakat yang sekelompok saja. Makanya turun ke bawah, jangan petantang-petenteng itu aja. Nggak enak lihatnya. Oke, jangan terlalu perlente lah. Oke? Udah nggak musim sekarang, Pak. Pejabat perlente kayak begitu, turun ke bawah. Lihat tuh masyarakat di bawah, ya. Salam, Lita Gading. Semoga saja pernyataan dari Ibu Lita Gading ini bisa didengar oleh Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat ini. Malu, Pak, ketika seorang wakil rakyat tetapi punya kualitas yang demikian.
seorang duta iklan pinjaman online, tetapi didukung oleh seorang wakil rakyat yang bernama Ono Surono, kader PDIP yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Dan ini menjadi catatan penting untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat tentang seorang wakil rakyat yang bernama Ono Surono ini. Untuk semua masyarakat Jawa Barat, tandai baik-baik mukanya Ono Surono. Di sini dia sudah tidak lagi menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Jawa Barat. Tidak lagi mau mengatakan bahwa benar itu benar dan salah itu salah. Tetapi yang salah dia benarkan dan yang benar dia salahkan. Pemirsa sekalian, seringkali saya katakan bahwa kalau kita mau membela seorang, mari kita cari tahu dulu akar permasalahannya apa. Kalau kita mau beropini, minimal kita punya referensi, punya data yang valid. Sehingga apa yang kita suarakan itu adalah sebuah kebenaran. Jangan kita membela orang-orang yang salah, lalu kita mensalahkan orang-orang yang benar. Aura Cinta, gadis remaja yang berani untuk berdebat dan mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Sisi positif yang bisa saya dukung dia adalah tentang keberaniannya, pikiran yang kritis. Itu saja yang bisa saya support. Tetapi selain itu, Aura Cinta ini adalah salah satu sosok generasi perusak moral bangsa ini. Usianya baru memasuk 20 tahun. Tetapi kelakuannya sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia ini tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Di usianya yang 20, kelakuannya sudah seperti ini. Apalagi nanti kalau dia sudah menjadi pribadi yang matang. Komentar-komentar pedas dari netizen yang menanggapi pernyataan Ono Surono ini, saya berharap bahwa bisa disimak, bisa didengar oleh seorang Ono Surono, agar logika akal sehatnya itu bisa dipakai, agar dia bisa berpikir waras. Dan sesungguhnya yang bertobat itu bukan para konten kreator yang menanggapi persoalan antara Kang Deddy Mulyadi dan Aura Cinta ini. Tetapi yang harus bertobat adalah Anda, Ono Surono, wakil rakyat, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan ini. Sesungguhnya Anda yang harus bertobat. Anda yang harus merefleksikan diri Anda. Apakah yang saya bela ini benar atau tidak? Apakah yang saya suarakan ini benar atau tidak? Anda harus bisa turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Anda. Apakah Anda tahu bahwa semua orang tua murid yang ada di Provinsi Jawa Barat sebagian besarnya mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat? Kalau jadi wakil rakyat, jangan hanya duduk manis di ruangan ber-AC. Kalau jadi wakil rakyat, tahu diri, Anda itu dibayar dengan menggunakan pajak rakyat. Kehidupan Anda dinafkahi oleh rakyat. Setidaknya, dalam segala kebijakan, dalam segala keputusan dan narasi-narasi yang Anda bangun, harus berpihak kepada rakyat, kepada orang banyak,
yang ada di masyarakat Jawa Barat. Bukan kepada segelintir orang, bukan kepada sekelompok orang. Wakil rakyat Anda dipilih untuk membela rakyat, tetapi bela yang benar. Bukan yang benar Anda salahkan dan yang salah Anda benarkan. Pakai logika akal sehat Anda, pakai hati nurani Anda. Pemirsa, berikut ini masih ada beberapa komentar dari netizen yang menanggapi tentang si duta iklan pinjaman online ini. Saya secara pribadi mengecam keras dengan sosok manusia yang bernama Aura Cinta, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpikir secara waras. Sudah tahu miskin tapi sok belagu. Wajar saja seorang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini mengeluarkan statement pedas. Tujuannya agar dia bisa sadar, agar dia bisa tahu diri. Jangan sudah miskin sok kaya. Jangan sudah miskin sok belagu. Jangan sudah miskin sok songong, sok sombong. Mari kita dengar bersama-sama komentar dari netizen yang lain. Aku nengok adik-adik yang keberatan untuk ditiadakan wisuda itu agak gregetan kakak nengok Ode, serius lah ya. Pantasnya kau tuh manggil aku ibu lah ya, ibu ya, karena aku lebih tua lah mungkin dari mama kau ya mungkin. Tapi aku tengok mama kau udah tua juga memang. Jadi aku bilang sama kau ya dek ya, itu sebenarnya tujuannya itu meringankan orang tua kalian, orang tua gitu. Ngerti nggak kau maksud tujuannya itu? Meringankan gitu. Orang yang wisuda itu yang pantas orang yang udah selesai sekolah, udah siap dia sekolah dari TK, SD, SMA, kuliah, wisuda, itu baru puncaknya gitu loh maksudnya dek, puncak gitu dek. Ya emosi kakak adek buat. Jadi maksud orang itu kayak gitu. Jadi kalau kau mau buat wisudaan ya nggak masalah sebenarnya kau buat wisuda, pergi aja kau ke apa itu, ke tempat foto-foto itu, apanya namanya itu, tempat orang berfoto, fotografer apanya namanya itu, tempat studio foto itu, kau bilang aja bang ada toga, ada wisudaan itu, kau foto nggak apa-apa. Atau kalau kau mau buat acara-acara ya, atau kau mau buat acara-acara gitu, kau buat acara, kau buat keyboard kau, pergi kau ke apa, kau undang kawan kau di rumah kau berkeyboard gitu ya kan, enak, nggak apa-apa, cuman jangan libatkan ke yang lain. Kalau kau mau komplain aja, memang kau udah komplain sendiri kan, yang lain juga udah keberatan juga ya kan. Tapi kau memang agak ngeyel, ku tengok orangnya ngeyel, bandel kau ya dek ya, gitu. Jadi jangan susahkan orang gitu loh dek, maksudnya. Maksudnya itu untuk meringankan beban orang tuamu, untuk meringankan beban orang tua murid gitu, orang tua murid ya dek ya. Untung aja lah bukan kakak guru kau dek, iya asli ya dek ya, udahlah naik juga adrenalin kakak kau bikin gitu ya dek ya. Udah kakak jelaskan sama kau ya, tapi kok kurang jelas juga, udah dek nggak ngerti lagi aku cara ngejelaskannya. Jadi di postingan gue yang kemarin yang viral banget itu mengenai ada seorang perempuan yang dia berdiskusi dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, yang mempermasalahkan kenapa wisuda di sekolahan itu dihilangkan dan kenapa rumahnya digusur. Itu ada beberapa orang yang komen mengatakan bahwa udahlah cok, nggak usah dibahas berlebihan karena kasihan dia masih kecil, yang pertama, nanti mentalnya kena, dan yang kedua kita harus apresiasi karena walau bagaimanapun dia mau mengungkapkan pendapat dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu, apa yang dia pikir menjadi haknya. Oke, gue jawabnya. Yang pertama, saya bukan Kak Seto, jadi kesehatan mental anak itu bukan urusan saya, dan Anda salah sasaran berharap saya memiliki perilaku yang mulia seperti Kak Seto gitu. Jadi berarti Anda belum kenal siapa itu cukup ya deh. Yang kedua, saya itu komedian. Tugas saya itu cuman ngelucu aja. Kalau misalnya saya lihat ada sebuah situasi dan saya pengen ya, saya lihatnya ada sebuah situasi yang berpotensi untuk saya bikin jadi kelucuan dan saya pengen, ya saya lucuin gitu. Kesehatan mental orang yang saya lucuin itu bukan jadi tanggung jawab saya. Karena kalau kesehatan mental orang yang saya lucuin itu jadi tanggung jawab saya, ya saya jadi psikolog. Dan yang ketiga, ini juga yang harus kita semua paham. Kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda bebas mengungkapkan pendapat Anda di sosial media, tapi yang mendengar juga bebas dong untuk mengatakan pendapat Anda goblok.
gue jadi pengen sedikit speak up sih, karena greget juga ngelihat yang lagi viral sekarang ini ya kan, yang lagi dibincangkan oleh banyak orang di luar sana, yaitu tentang aura cinta ya kan, yang mengkritik suatu apalah ya, tuh gue sih nggak terlalu ngikutin banget, tapi kayak ngeliat scroll berita jadi kayak pengen tahu gitu. Ternyata ada beberapa yang gue pahami dan gue lihat video lama dia, dan ada sedikit cuplikan yang udah dia ketemu dengan Pak Deddy ya kan. Nah situ gue bisa menyimpulkan. Nah sebelum gue pengen membahas tentang aura cinta ini, gue sebenarnya sih manusia itu berhak untuk berkomentar, berkritik, karena kan kita punya hak asasi manusia untuk itu ya kan. Nah gue ngerti dan gue tahu banget maksud dari aura ini, apa sih tujuan dia untuk mengkritik itu gitu. Cuman ya di sini posisinya itu aura ini tuh salah, dalam arti dia tuh sini kan mengkritik orang-orang penting ya kan. Harus tahu dong cara bicaranya seperti apa menghadap orang-orang yang berpendidikan tinggi ataupun memiliki jabatan tinggi itu seperti apa. Itu kan jatuhnya kan formal. Jadi disayangkan dia menggunakan gue. Seharusnya lu bisa ngomong dengan baik. Ya kalau orang bilang dalam dunia MC gitu kan dengan kata-kata formal, ya kan. Lo boleh menggunakan gue lu ketika lo lagi mengkritik siapa, teman lu atau apa gitu. Jadi lihat situasi ya. Jadi jangan samaratakan karena emang lu orang suka anak gaul ngomongnya gue lu, tapi pas lagi ada kayak gitu lu pakai gue lu, nggak salah. Itu makanya kenapa gue baca komentar-komentar banyak banget yang mengatakan attitude yang nggak bagus, mungkin karena itu mungkin ya, dan mimik mukanya pun kayak gimana gitu. Jadi mungkin di situ yang orang-orang menilai komentar kurang bagus untuk aura ini. Sebenarnya sih hak dia untuk berkomentar ya, itu mau positif mau negatif itu haknya dia juga gitu kan, mau diterima apa enggaknya gitu. Nah ini yang gue pengen bahas tentang wisuda. Sebenarnya sih ada baiknya dia bilang adakan wisuda, tetapi kalau menurut gue pribadi boleh ada wisuda itu, tetapi khusus pas waktu SMA aja. Untuk pengobat mereka lah, udah capek berpikir, udah capek belajar, udah capek ini ono, ya mereka butuh kenangan dan merangkum semua kegiatan mereka bertahun-tahun itu dengan adanya wisuda. Tetapi dengan syarat wisuda itu gratis gitu. Jangan menggunakan biaya seperak pun, karena kan emang nggak semua orang itu, ya balik lagi bener kata Pak Deddy gitu, nggak semua orang memiliki duit untuk wisuda gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Mungkin kalau yang gue tahu mungkin dia maksudnya si Aura itu seperti itu kali ya, adakan wisuda tapi gratis gitu mungkin. Cuman mungkin kadang kan orang kalau udah emosian penyampaiannya suka beda-beda gitu. Tapi gue salutnya dia berani mengkritik tapi caranya agak salah gitu sih. Ini anak lulusan SMA, tinggal di Jawa Barat, dia menentang keputusan Kang Denny sebagai Gubernur Jawa Barat yang meniadakan acara wisuda dan study tour. Saya orang tua yang tidak setuju dengan acara wisuda untuk anak TK, SD, SMP. Giliran nanti selesai kuliah, wisuda, esensinya udah nggak dapet weh. Ketika diajak dialog sama Kang Deddy, ditanya, emang kalau study tour itu biayanya berapa? Dia bilang 1,2 juta. Nah, keluarga ini tinggal di bantaran sungai yang lagi digusur. Terus ibunya nggak kerja, bapaknya cuma jual botol kaca yang buat bensin eceran. Lalu uangnya dari mana? Ibunya bilang, saya akan pinjam uang dan bayarnya nyicil demi kesenangan anak saya. Kebayang nggak sih? Pastilah buat makan aja susah. Apalagi mau pinjam duit nyicil cuma buat acara study tournya si anak. Rada nggak ngotak sih. Ibu dan anak ini aura nyolotnya tuh kuat banget. Mereka berpendapat kalau acara-acara itu harus banget supaya hidupnya itu ada kesannya. Kang Deddy tuh sampai gemes loh, sampai dibilang, aduh miskin aja gayanya selangit. Nah, mental-mental seperti ini nih yang menghalang suatu negara tuh bisa maju. Saya pernah ada di situasi itu ya. Kira-kira 6 tahun lalu lah, anak saya tuh mau perpisahan ke Bali. Jakarta ke Bali naik pesawat 3,5 juta. Waktu itu ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja. Waktu itu saya berusaha memberi pengertian kepada anak saya bahwa uang sejumlah itu saat itu tuh amat sangat berharga buat keluarga kami.
Untuk biaya perpisahan dengan harga itu buat keluarga kami itu gede banget saat itu ya. Jadi saya bilang, ya udahlah Dek, mendingan kamu perpisahan dengan teman-teman satu circle aja. Toh anyway kalau pergi sama sekolah, satu angkatan, 100 orang, ujung-ujungnya juga mainnya sama circle itu aja, temennya itu-itu aja. Apakah ini pelit? Ini bukan masalah pelit, tapi ini adalah efisiensi penghematan keluarga. Kalau misalnya kamu kaya nih, tajir melintir, anaknya minta apa aja dikasih, itu ya oke-oke aja. Tapi kalau keluarganya pas-pasan, terus orang tuanya mengupayakan sedemikian rupa sampai jungkir balik demi sesuatu yang nggak penting-penting amat, lalu anak ini mentalnya mau jadi apa? Generasi yang udah lembek, manja, dia mau apa aja harus dapat. Kebayang nggak sih kalau dia nanti kerja, bosnya bilang A, dia maunya B, pokoknya gue maunya B, karena dari kecil selalu diturutin. Keluarga Cindo ya, mayoritas ya, ini sekali lagi mayoritas. Misalnya kamu mau apa? Mau beli motor, orang tuanya nggak mampu, itu anak pikir sendiri jungkir balik gimana caranya kerja atau jualan apa kek, cari uang sendiri untuk beli motor. Nggak ada tuh ngegerendengi orang tuanya harus beliin motor, atau harus misalnya dia mau mobil nih, dia harus upaya sendiri, dia harus kerja sendiri, pikir. Dan biasanya orang tua Cindo juga mendidik anaknya untuk, hey you, mau apa? Kerja dulu, cari uang dulu sendiri. Nah, mental-mental yang kayak gini nih harus dirubah supaya mindsetnya itu kebuka dan bisa tahu mana yang prioritas, mana yang harus ditangguhkan. Supaya kalau warga negaranya pinter, cerdas, negaranya juga pasti maju. Yuk jadi orang tua yang bijak, karena orang tua yang bijak akan mencetak anak-anak generasi yang cerdas dan dia akan bikin negara ini tambah maju. Karena dia akan berpikir dan pola pikirnya juga akan berubah. Dari pola pikir yang berubah, pola pikir yang waras dan benar, anak-anak generasi ini akan menunjang kemajuan suatu negara. Mbok ya anaknya dikasih pengertian gitu loh, jangan apa aja diturutin. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar-komentar dari netizen yang masih membahas tentang si Aura Cinta, seorang gadis remaja yang viral karena berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Pemirsa sekalian, ada begitu banyak poin-poin positif yang bisa kita kutip dari cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Sebagai orang tua, ayo, mari kita didik anak dengan cara yang benar. Semua orang tua pasti menginginkan agar anaknya itu bisa menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Tetapi ingat, keberhasilan atau kesuksesan itu jangan kita persembahkan kepada mereka dengan cara-cara yang instan. Tetapi persembahkanlah kepada mereka dengan proses yang benar. Karena kalau kita mendidik, kalau kita mengasuh dan mengarahkan mereka untuk menghargai apa itu yang namanya proses, mereka jadinya tahu diri. Mereka jadinya mawas diri. Mereka jadinya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Suatu kesalahan fatal ketika kita mendidik anak-anak kita dengan cara-cara yang instan. Anak itu akan tumbuh menjadi pribadi pemalas. Malas untuk berpikir, malas untuk melewati proses, malas untuk berbuat sesuatu dengan cara-cara yang halal dan lain sebagainya. Ketika dia sudah dewasa, pasti dia akan tumbuh menjadi anak-anak berandalan, anak-anak preman, anak-anak yang tidak menghargai orang tua, anak-anak yang tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun dan lain sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang kedua, kalau kita mau menyimak dari komentar netizen tadi, bahwa kita harus mengutamakan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Jangan kita berkorban dengan segala cara hanya karena hobi, hanya karena suka, lalu kita lupa dengan kebutuhan yang menjadi prinsipnya kita.
cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ini adalah suara-suara dari netizen yang masih terus mengkritik, yang masih terus memberikan arahan, yang masih terus memberikan masukan, yang masih terus mengecam siapa itu yang namanya Aura Cinta. Hanya segelintir orang yang saya temukan yang membela Aura Cinta. Dan orang-orang yang membela Aura Cinta, saya hanya mau katakan semangat terus, karena logika akal sehat Anda belum sembuh. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan dalam konten saya kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada komentar ataupun tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi inilah cara saya, rakyat jelata, dalam menyampaikan opini, dalam menyampaikan aspirasi saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.